Cahayaku Ismail Satrianto. Di tengah kegelapan kau hadirkan sinar, dengan kata-kata kau bangunkan jiwa. Ismail Satrianto, pencerah bagi umat, kau tunjukkan jalan agar kita melangkah. Cahayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillah, kita kembali lagi di hari yang indah ini. Dan seperti kita biasanya menyampaikan materi-materi yang bermanfaat untuk kita semuanya sekitar entrepreneur, technopreneur, tentang digital planner, desa entrepreneur, bagaimana memotivasi meningkatkan pendapatan keluarga yang terus-menerus. Dan bantu subscribe, bantu like, bantu follow, bantu komen, bantu share supaya channel kita terus berkembang. Dan untuk tema sore ini adalah survival, atau bagaimana bertahan para pengusaha ini, para entrepreneur ini di tengah lesunya atau menurunnya pendapatan, di mana ada faktor-faktor eksternal dan juga internal, ada juga indikator-indikator yang mungkin nanti bakal disampaikan atau diperjelas oleh mentor kita Pak Ismail. Yang pasti menjadi pengusaha itu harus punya daya tahan, harus tetap kuat dan terus berinovasi, harus terus memiliki cara-cara cerdas untuk bisa mengatasi semua ini. Bagaimana Pak Ismail untuk hari ini? Alhamdulillah bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Dengan cinta kau berbagi semangat hidup tiada henti. Ismail Satrianto, terima kasih padamu, kau telah hadirkan cahaya dalam kalbu. Mari kita melangkah menuju hari yang cerah, bersama di jalan cita dan asa. Ya. Dunia ini terus berubah. Perubahan akan terus terjadi. Yang abadi itu ya perubahan. Ya. Jadi pengusaha itu berubah atau dimakan oleh berubah. Semuanya kan bukan hanya pengusaha seperti itu. Ya. Semuanya. Siapa-siapa yang tidak bisa berubah dan mengikuti perubahan, maka akan dimakan oleh perubahan. Yang pertama, yang paling dahsyat pada hari ini, perubahan itu adalah perubahan teknologi AI. Di mana perubahan teknologi AI ini sudah mempengaruhi banyak orang yang berbisnis, tetapi juga membawa berkah kepada banyak orang juga. Kalau dulu kita ini dalam ilmu ekonomi, persyaratan kita mau berbisnis itu adalah yang pertama adalah harus memiliki tempat di tempat yang strategis. Jadi itu syarat utama. Memiliki tempat di tempat yang strategis. Lalu barulah yang kedua, tempatnya harus tangible, ya. Tempatnya harus tangible, yaitu penampilan fisiknya menyenangkan sesuai dengan segmen pasar. Lalu pelayanannya harus responsif, harus punya empati, ada TERA ya, pelayanan mutu terpadu itu TERA. TERA itu adalah tangible, empati, responsif,
reliability dan assurance. Jadi saya masih ingat ya, dalam kehidupan saya itu di Garut, ini khusus di Garut, ya, sekabupaten Garut, itu pengusaha sukro, ya, sukro itu yang bulat-bulat itu, Ya. apa itu namanya, kacang atum, Ya. itu perusahaan sukro itu ada 4-5 mungkin ya, di Samarang begitu, lalu Copong ada. di Copong, terus di sana juga ada tuh di Margawati begitu. Jadi perusahaan sukro itu banyak gitu dulu itu. Sekarang ini perusahaan sukro itu tinggal satu ya di Garut itu, di Samarang, dan ininya juga keras. Ngebeltang gitu. Ya, bertang. Penurunan kualitas juga termasuk mungkin. Iya, karena tidak bisa bertahan. Ya, tidak bisa bertahan. Jadi makanan-makanan tradisional yang enak-enak seperti sukro itu sudah diambil oleh konglomerat, oleh perusahaan besar, dibuatkan sebuah pabrik besar, maka akhirnya perusahaan sukro hilang. Ya, jadi yang ada adalah perusahaan sukro atau kacang atum dengan perusahaan-perusahaan besar. Sekarang ini kalau saya cari perusahaan sukro di Garut itu sudah hampir tidak ada lah. Saya masih ingat juga di Garut ya, ini Garut ini ada perusahaan yang namanya Permen Jahe. Ya. Itu permen jahe itu, jadi jahe pakai gula begitu, lalu satu persatu ditutup oleh dikemas oleh plastik, diputar-putar pinggirnya, maka permen jahe begitu. Hasilnya dimasukkan dalam plastik ya, dikemas begitu. Itu juga tidak, dulu banyak sekali itu perusahaan jahe itu ya, ada beberapa perusahaan jahe, permen jahe namanya. Sekarang permen jahe sudah tidak ada. Ya, sudah terkalahkan oleh permen yang dibuat di pabrik dengan teknologi modern. Dalam semenit bisa menghasilkan ribuan. Iya ini. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, satu permen itu kalau ukuran rakyat yang paling mahal itu adalah bungkusnya. Kenapa bungkusnya? Karena kan bungkusnya itu kan disablon gitu atau dicetak gitu. Tapi karena pesan bungkus itu adalah sekitar 70 juta sampai 120 juta satu kali pesan tuh bungkus itu, menjadi murah. Bungkus permen itu, lalu dikemasnya memakai teknologi begitu, sehingga bungkus itu tidak membutuhkan banyak orang, ya, set begitu. Akhirnya permen rakyat itu hilang ya. Jadi banyak produk-produk rakyat yang enak-enak itu kalah bersaing bukan karena makanannya yang enak ya, tetapi makanannya bisa sama tapi kemasan ya, packingnya itu bungkusnya yang kalah bersaing. Kalau kita beli makanan anak-anak tuh ya, makanan anak-anak sekarang ada yang harganya 1.000 perak, 2.000 gitu. Itu bungkusnya berapa tuh? Isinya itu diketrok-ketrok kembung gitu ya, diketruk-ketruk gitu. Itu lebih bagus bungkusnya daripada isinya. Tapi itu disukai oleh anak-anak.
karena bungkusnya, kemasannya bagus. Semua terjadi perubahan karena adanya teknologi. Saya masih ingat ya, waktu kecil, itu adalah orang kaya itu adalah orang yang memiliki delman. Kalau kita ini punya delman, ya, itu orang pemilik delman itu adalah termasuk orang yang kaya. Delman itu sama dengan taksi lah, ya. Delman itu sama dengan taksi. Jadi delman itu sama dengan taksi. Saya masih ingat itu, ya. Pemilik delman itu kaya-kaya itu. Karena pada waktu itu kendaraan mobil kan jarang. Ya. Zaman saya itu kendaraan waktu saya SMA itu, karena saya di SPMA ya, SPMA Tanjung Sari. Kalau dari Garut yang mau ke Tanjung Sari itu saya suka naik oplet. Oplet itu ya kendaraan yang mengangkut dari Garut ke Bandung. Spurban gitu. Iya itu yang seperti itulah. Itu waktunya dari Garut ke Bandung itu 5 jam. Oh. Dan yang paling repot itu di Nagreg ya, di sana. Itu ada tanjakan, itu harus turun dulu semua. Jadi kita jalan kaki sampai ke atas, Naik lagi. sudah di atas baru naik lagi. Jadi kalau dulu itu bukan karena macet ya, lambatnya itu karena memang kondisi aja begitu. Bukan karena macet, tapi karena kendaraannya yang seperti itu. Karena kendaraan ininya itu pinggirnya itu pakai pakai kayu jati. Lalu duduknya itu berhadap-hadapan, bukan ke depan, miring gitu. Duduknya itu pakai seperti kursi panjang, lalu patongong-tongong gitu. Lalu yang di sebelah pinggir yang nyarane gitu. Jadi itu zaman saya lagi kecil ya itu. Lalu saya masih ingat pertama kali di Garut kalau untuk angkutan kota itu adalah delman ya yang merajai itu. Lalu datanglah beca. Jadi setelah delman, datang beca. Beca kan lebih ramah lingkungan karena diboseh oleh oleh manusia. Ditinggal tuh delman, maka orang-orang pakai beca. Bahkan delman tidak boleh masuk ke dalam kota. Tapi kalau beca boleh masuk ke dalam. Tentu saja antara tukang delman dengan tukang beca berkelahi. Kalau naik delman, kalau kita mau pergi ke satu tempat, itu harus menunggu penuh dulu. Kalau sudah penuh, kayak taksi, itu kayak naik angkutan kota gitu. Sudah penuh baru berangkat. Nah, itunya kan kuda. Kuda itu kan berak tuh ya. Tentu saja kota menjadi banyak tai kuda. Iya. Ya. Lalu datang beca, maka mulailah beca itu berpengaruh. Akhirnya perubahan terjadi antara delman dan beca. Tiba-tiba ada angkot. Pertama kali di Garut itu ada angkot 01 dan 02. Hanya 2 itu angkotnya. Jurus kota aja. Iya, jurus kota dan tidak banyak. Cuman ada 2. Satu adalah 01, yang kedua 02. Jalannya sudah ditentukan. Yang satu dipukuli di jalan
papandaian oleh tukang beca dan tukang delman karena mengambil muatan. Karena kan naik angkot lebih cepat. Iya, iya. Yang satu lagi dipunguli di Sukadana. Ya. Wah, ini. Tetapi angkot 0102 tidak berhenti, bahkan terus bertambah. Tuh. Kemana-mana akhirnya 0102 banyak sekali. Akhirnya tukang beca kehilangan pekerjaannya. Dan tukang delman juga kehilangan pekerjaannya karena delman tidak boleh masuk ke dalam kota. Sedangkan kalau angkot kan boleh masuk ke dalam kota. Semua berubah, akhirnya gambaran orang kaya yang banyak delman menjadi tidak lagi disebut kaya, menjadi miskin. Ya, akhirnya yang memiliki delman dan kuda menjadi milik perorangan, tidak lagi menjadi memiliki sebuah perusahaan. Karena dianggap tidak menguntungkan ya bagi seorang pengusaha. Maka ramailah angkutan umum ya, lalu bis ya, wah berhilir mudir ya, dari kemana-mana bis, jadi bis, lalu apalagi angkutan kota ramai. Teman saya yang pengusaha sampai memiliki 12 angkot dan mengajak kepada saya untuk sama-sama bisnis angkot. Tidak pernah terpikirkan, tiba-tiba datanglah handphone. Gara-gara handphone, orang berhubungan, tidak lagi orang harus pergi menemui seseorang. Cukup aja dengan handphone. Lalu setelah handphone datang lagi motor yang harganya bisa dengan 500.000 sudah bisa mengendarai motor, ya. Jadi motor itu bisa dicicil, hanya orang punya 500.000 orang bisa punya motor baru. Punya motor baru. Hancurlah tukang angkot, hancurlah tukang bis. Akhirnya teman saya yang tadinya ngajak bisnis angkot yang sudah 12, mungkin karena supirnya pusing tidak dapat muatan tabrakan, sebulan sampai 3 akhirnya memilih dijual semua ya, karena sudah mulai terlihat bahwa di dunia ini sudah terjadi perubahan ya, dan perubahan itu terjadi. Dulu waktu saya di Local Education Center dalam menghidupkan lek begitu, saya masih punya ini mobil turungtung ya, mobil kecil gitu, namanya mobil turungtung. Dan harganya juga tidak terlampau mahal ya, mobil turungtung itu kalau sekarang ya samalah dengan mobil itu, dengan motor baru begitu. Saya masih ingat punya turungtung. Itu turungtung itu kalau saya pulang dari lek, saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya suka jadi supir. Jadi supir antara di pasar Guntur itu ke Bandung. Biasa saya sampai ke Bandung, biasanya ke Muhammad Toha. Di Muhammad Toha penumpang pada turun, lalu naik lagi penumpang baru pulang ke Garut. Baru saya pulang ke rumah. Jadi saya sempat juga bisnis jadi supir angkot karena saya kebetulan punya mobil. Allahu Akbar. Ya, semua terjadi perubahan. Akhirnya perusahaan angkot pada gulung tikar karena sekarang sudah ada lagi handphone digital. Kalau sekarang yang lagi selalu bentrok itu ojek online dan ojek pangkalan gitu ya, yang mungkin juga akan terdegradasi begitu ya, Pak. Kalau ojek pangkalan menurut saya ya akhirnya akan hilang juga ya.
gitu, mau Ya, tidak mau. termasuk sebentar lagi angkot juga sebenarnya. Ini akan menjadi dengan banyaknya mobil pribadi dijadikan. Iya, sekarang begini. Kalau saya sekarang mau pergi, saya ke Raja Sate ya, ke Tarogong dari Garut ini Jalan Ciledug mau ke Tarogong. Itu naik Grab itu bayarnya 17.000. Ya, Lamun karena angkot 2 kali naik, angkot 2 kali naik. lama lagi. Lama. Lalu bayarnya juga 4.000 kan per orang. Kalau dihitung 3 orang saja atau 4 orang. 4 orang itu kalau hitung aja 4 kali 2 kali naik. 4 kali 2 ya 8 kali 4 3.200. 32.000. Sekarang tinggal di tempat saya, tinggal pakai Grab begitu. Di depan rumah sudah bisa naik Grab. Lalu ke sana 4 orang. Saya 1 di depan, 3 di belakang. Bayarnya cuma 17.000. Allahu Akbar ya. Saya sekarang mau ngasih kuliah. Motor semua dipakai oleh karyawan saya. Tinggal sekarang orang pakai motor ini ojek online begitu, datang ke sini bayarnya cuma 7.000 ya, naik beca 12.000, 20.000-an sih kan. maka itu tukang beca sekarang tinggal orang tua saja. Iya itu generasi terakhir kayaknya. Iya, generasi terakhir sudah tidak ada tukang beca itu pemuda. Seharusnya beca itu sudah mulai dimuseumkan. Betul. Sudah dijadikan sebagai objek wisata oleh pemerintah. Jangan dihilangkan beca itu, tapi dijadikan wisata beca ya, bukan ya mainan anak-anak lah, seperti mainan anak-anak gitu, wisata beca. Karena menyenangkan juga naik beca itu, anak-anak juga senang naik beca itu, tapi kan becanya harus didesain, harus dirubah ini tata cara dan sebagainya. Lalu itu kan yang membosehnya itu, yang supirnya itu sudah pada tua sekarang. Harusnya itu sudah disantuni. Ya, inilah yang menjadi PR bahwa semua berubah, akhirnya akan terjadi perubahan. Siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan. Begitu juga perusahaan. Perusahaan umpamanya pabrik sepatu. Kalau pabrik sepatu mempertahankan seperti pegawai yang sekarang gitu, lalu tidak segera diadakan perubahan, ya tertinggal juga. Karena ada pabrik sepatu yang di mana pegawainya semuanya robot, tidak perlu digaji, hanya perlu pemeliharaan. Harganya pertama mahal, tetapi kesananya kan hanya membayar orang yang pemeliharaan kerusakan saja. Dan tidak pernah ada demo. Ya, sekarang menjadi dilema ya, perusahaan-perusahaan juga. Maka itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini? Yang paling penting oleh pemerintah itu adalah untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Itu hanya ada 2 sebetulnya. Satu adalah quality assurance, jaminan mutu produk dengan pembinaannya. Yang kedua adalah pengemasan. Jadi yang bergerak di ekonomi kerakyatan itu, yang bergerak di ekonomi membangun masyarakat lebih sejahtera itu sebetulnya dibutuhkan cuma 2. Pengemasan, quality assurance. Kalau ini quality assurance-nya terjamin lalu dikemas dengan berjamaah begitu, karena pemerintah menyediakan umpamanya satu kecamatan satu saja
atau 2 kecamatan umpamanya, atau 3 kecamatan, satu alat untuk mengemas, maka ini akan menjadikan produk rakyat menjadi lebih tahan lama. Kedua, rasanya juga bisa terjamin karena ada di pihak pemerintah quality assurance. Dan yang ketiga, bisa menjadi produk global, bisa dijual ke Irian, bisa dijual kemana-mana karena kemasannya bagus. Di Malaysia itu sudah 20 tahun yang lalu yang seperti begituan. Di Indonesia baru berdiri, ada pengemasan di kita juga. Itu di Jalan Ahmad Yani. Ya. Tapi kan cuma satu. Bayangkan untuk sekabupaten Garut cuma satu. Tentu ini untuk mempercepatnya harusnya minimal lah. Per kecamatan gitu. Kalau per kecamatan terlalu mahal gitu, 3 kecamatan minimal 1 gitu, ya, 3 kecamatan 1 ini. Jadi dinas pengembangan ekonomi yang menyangkut kerakyatan itu pekerjaannya. Quality assurance dengan pembinaan yang baik, bagaimana ini quality assurance-nya harus dijaga produk-produk rakyat itu. Yang kedua adalah pengemasannya harus lebih baik dan murah. Jadi kalau pemerintah mau mensubsidi ya kepada rakyatnya, yang disubsidi itu ini yang membangun produktivitas tinggi. Lalu dalam skala global, kalau produk rakyatnya sudah banyak, lalu dibiasakan diadakan pameran. Pokoknya pameran di alun-alun lah begitu, atau pameran di gor tuhnya di sana. Pameran umpamanya selama seminggu. Kalau mengadakan pameran produk, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu? Mengundang pengusaha seluruh dunia, mengundang pengusaha seluruh Indonesia atau seluruh dunia untuk datang ke Garut dengan fasilitas oleh pemerintah, diberi tempat tidur dan makan si pengusaha itu hanya 3 hari. Dan apa tugasnya orang-orang yang datang ke Garut itu sambil berwisata di Garut? Diberi fasilitas tidur, fasilitas makan, ya. Tugasnya adalah untuk menyambungkan produk-produk rakyat yang ada di Garut dengan investor, dengan pengusaha di luar. Supaya perusahaan yang ada di Garut itu bisa terpromosikan ke seluruh Indonesia, bisa terpromosikan ke seluruh dunia. Kalau ini terpromosikan, kalau ini bisa didistribusikan ke seluruh dunia, maka para investor banyak yang berani membuat pabrik di Garut. Banyak orang yang berani membangun kemitraan dengan para pengusaha kecil di Garut. Sehingga ini akan terjadi perkembangan produk-produk rakyat, tidak diambil oleh konglomerat, dan tidak diambil juga oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan Indomaret, Alfamart, terus apa perusahaan-perusahaan mesin penyedot uang itu, ya. Tetapi justru diharapkan uang itu akan berputar, tidak disedot ke pusat, tapi bagaimana strateginya harus berputar di dalam kabupaten. Sehingga kita tidak kehilangan duit, tidak kehilangan uang. Jadi ini faktor eksternal ini sangat berpengaruh kepada rakyat begitu. Di mana tidak mungkinlah kita ini. Apa sih yang diurus oleh Kadin ini? Hanya proyek-proyek saja, proyek jalan, proyek bangunan dan sebagainya. Tapi kantor Kamar Dagang Indonesia itu ngurus rakyat miskin enggak? Ngurus produk-produk rakyat enggak yang ada di kecamatan? Kalau dulu
pada waktu zaman sebelum Kadin sekarang ini, ya, saya ini termasuk anggota Kadin. Saya adalah bagian pengembangan industri kecil di Kadin itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Ini sebelum Kadin yang sekarang ini aja. Ya. Jadi kita sering kali berkumpul begitu. Memikirkan, lalu seringkali saya melakukan pelatihan-pelatihan mengatasnamakan Kadin. Dan yang namanya pengusaha kan, dia melatih supaya dia juga mendapat keuntungannya dari yang dilatih itu. Jadi situasi ini sangat berpengaruh ya. Tetapi kalau strateginya kurang tepat begitu, seperti sekarang ini, ini luar biasa sekarang ini. Ya, rakyat dikejar-kejar pajak, ya, rakyat dikejar-kejar oleh sesuatu, tetapi pembinaan pengembangan usaha kecilnya begitu, ini kurang begitu kuat. Saya terus terang menghormatilah ya bupati yang lalu begitu ya, begitu. Ada niat untuk membangun Saya ceplak. Bukan pasar ceplak tuh yang di sana itu pasar PKL ya, yang di Jalan Guntur itu. Kan ada dua tuh bangunan itu ya, pasar PKL yang di Jalan Guntur itu ada dua bersebelahan berhadap-hadapan. Saya sudah katakan, wah ini PKL, pasar PKL yang seperti ini nggak akan benar ini, kata saya. Harusnya bagaimana Pak Ismail begitu? Ya harusnya orang harus dikelola satu oleh ahlinya dalam pengembangan UMKM. Kata saya, kalau saya yang mengelola saya bisa begitu. Ya, untuk supaya para PKL itu berkembang, beruntung begitu. Apa langkah Pak Ismail? Langkah saya itu bongkar itu yang di depan itu, pagar-pagar itu semua, jadikan itu ruang yang bebas. Ya, sehingga menjadi ngegemblong gitu, sehingga di sana bisa terjadi keramaian begitu. Tapi kan di depannya itu ada apa itu IBC apa namanya? Apa itu namanya? Itu apa ya? Yang di depan itu Jalan Guntur itu ya. Kalau ini kembang kan tentu ada pengaruhnya juga terhadap Pasar Guntur yang dulu ya, Pasar Guntur bekas, Pasar Guntur bermacam-macam yang sebelum diganti. Padahal kalau ini dikembangkan ya, dua ini luar biasa ini. Jadi pusat keramaian itu akan terjadi di sana. PKL juga akhirnya akan sangat padat di daerah sana itu. Semua berubah tergantung kepada faktor eksternal bagi pengusaha itu. Dan tentu saja apabila kebijakannya itu belum berpihak kepada UMKM ya, kepada pengusaha-pengusaha kecil, yang pertama jangan menyerah. Namanya pengusaha itu harus banyak akalnya. Harus terus bergerak, harus terus berusaha. Jangan berhenti berjuang begitu. Bekerjalah kamu. Niscaya Allah serta Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Maka dengan niat ibadah untuk memberikan nafkah untuk keluarga, dengan niat ibadah untuk membantu banyak orang, insya Allah Allah lah yang memberikan jalan. Meskipun pihak eksternal kurang bersahabat dengan UMKM. Ya, pengembangan UMKM begitu. Ya, kurang diperhatikan. Karena hanya yang diperhatikan ya
IKN begitu, yang diperhatikan perusahaan-perusahaan besar begitu. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat daya belinya, peningkatan pendapatannya. Padahal yang meningkat itu adalah pendapatan para pengusaha besar. Jadi pemerataannya kalau dirata-rata bisa jadi itu terjadi peningkatan. Tetapi ekonomi kecil UMKM tetap tidak beranjak. Bahkan sekarang ini harus diperhatikan oleh pemerintah juga ya. Bagaimana nasibnya sekarang ini orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik itu sampai ada 20.000 PHK begitu. Dan ini akan terus terjadi gelombang PHK ini. Karena sudah dipastikan zaman robotika ini akan datang, zaman AI ini akan bersama dengan kita, dan kita sebetulnya sudah hidup dengan AI. Apa pesan Pak Ismail hidup dengan AI? Itu yang namanya handphone itu kan kemana-mana itu sudah dengan AI. Saya ini berbicara setiap hari itu ngobrol, itu bisa ngobrol langsung dengan AI. Mau bicara apa saja begitu ya. Mau tugas di kampus, mau buat proposal, mau buat bangunan dan sebagainya. Musisi sudah hilang ya. Dulu kalau musisi itu kalau kita ini mesan lagu bisa 40 juta tuh. Kenapa? Karena kan harus menyewa artis, menyewa grup bandnya ya. Wah, sekarang ini 1 menit bisa dua lagu. Sehari bisa dapat 10 lagu ya. Dan itu gratis. Semua ini berkat perkembangan AI melalui Suno ya begitu. Jadi ini semua sudah terjadi perubahan. Sekarang ini sudah mulai akan kebingungan itu para pemilik, para konglomerat pemilik stasiun televisi ini. Kenapa? Karena sekarang rakyat sudah bisa buat televisi sendiri. Gratis. Ini Pak Ismail sekarang sedang membuat televisi sendiri. Namanya apa? Abu Ismail Akikah. Kok heran ya punya televisi namanya Abu Ismail Akikah? Ya bisa dong. Senang-senang saya saja. Mau saya saja. Mau namanya apa? Sekarang ini. Ya. Oh, dulu ada Trans TV. Apa? Saya sudah hampir 2 tahun, 3 tahun tidak pernah nonton TV. Oh ya. Radio. Sudah ditinggal ya. Innalillahi. Televisi saja sudah innalillahi ini. Sudah hampir di tempat saya, di rumah saya ini. Ini kalau jumlahnya kalau penuh ini ada 43 anak. Ya, tidak ada televisi. Ada oleh saya sediakan televisi, tidak pernah dibuka. Akhirnya karena tidak pernah dibuka, oleh saya disimpan di gudang. Karena tidak pernah dibawa lagi, akhirnya dikasihkan saja keluar. Saya heran ini. Sekarang ini televisi ini tidak ada yang menonton televisi ini. Ya, sebenarnya generasi terakhir. Generasi terakhir ini, ya para pemilik televisi ini goodbye begitu. Sekarang sudah ada teknologi baru. Saya sudah bisa buat televisi sendiri. Ya, silahkan ikuti Abu Ismail Akikah. Seru lah. Tidak perlu profesional, seenaknya saja bisa ini. Iya. Tidak perlu profesional, seenaknya saja bisa. Kok bisa ini ya? Kondisi seperti begini. Terus di sini ada tulisan nih, saya akan bacakan ya. Iya. Ini diambil dari Facebook. Yang tulisnya itu Asep Joko Raharjo. Ingat perusahaan Kodak, kata dia itu. Pada tahun 1997, Kodak memiliki sekitar 160.000 karyawan. Dan sekitar 85% dari fotografi dunia dilakukan dengan kamera Kodak. Iya, termasuk saya juga punya Kodak. Punya gitu ya. Dengan maraknya kamera seluler selama beberapa tahun terakhir, perusahaan kamera Kodak sudah keluar dari pasar. Kodak pun bangkrut total dan semua pegawainya dipecat.
Ya total di Garut Ya. saja sekarang, dulu itu ada toko Kodak. Lalu orang kalau mau nyetak foto datang gitu. Sekarang di mana Nggak ada ya. nyetak foto cukup pakai apa? Printer aja. Printer, bahkan disimpan foto Iya, tidak malahan printer. sekarang mungkin menyimpan foto di tempel-tempel dinding itu sudah tidak ada. tidak sudah ya. sudah disimpannya di Google. Iya, begitu. Jadi pada saat yang sama banyak perusahaan terkenal yang harus menghentikan diri mereka sendiri, misalkan HMT merek jam, Bajai, Yanora, TV, Murphy, radio, Nokia, Rajut, sepeda, duta besar, mobil. Tak satu pun dari perusahaan di atas memiliki kualitas buruk. Mengapa perusahaan-perusahaan ini belum keluar? Karena mereka tidak dapat mengubah diri mereka sendiri dari waktu ke waktu. Berdiri pada saat sekarang Anda mungkin tidak berpikir berapa banyak dunia dapat berubah dalam 10 tahun ke depan. Dan 70% sampai 90% pekerjaan hari ini akan sepenuhnya berakhir dalam 10 tahun ke depan. Perlahan-lahan kita memasuki era revolusi industri keempat. Lihat perusahaan-perusahaan terkenal hari ini, Uber hanyalah sebuah nama perangkat lunak. Tidak, mereka tidak punya mobil sendiri. Namun hari ini perusahaan pameran taksi terbesar di dunia adalah Uber. Terus juga ada Airbnb, adalah perusahaan hotel terbesar di dunia saat ini. Tapi yang lucu adalah mereka tidak memiliki satupun hotel di dunia. Demikian pula contoh perusahaan yang tak terhitung jumlah seperti VTM, Olacab, Oyo Kamar, dan lain-lain dapat diberikan. Tidak ada pekerjaan untuk pengacara baru di Amerika hari ini. Karena perangkat lunak hukum bernama IBM Watson dapat menganjurkan lebih baik daripada pengacara baru. Dengan demikian, hampir 90% orang Amerika tidak akan memiliki pekerjaan dalam 10 tahun ke depan. Sisanya 10% akan disimpan, ini akan menjadi 10% ahli. Dokter baru juga duduk untuk bekerja. Perangkat lunak Watson dapat mendeteksi kanker dan penyakit lainnya 4 kali lebih akurat daripada manusia. Kecerdasan komputer akan melampaui kecerdasan manusia pada tahun 2030. 90% mobil saat ini tidak akan terlihat di jalan dalam 20 tahun ke depan. Mobil sisa akan dijalankan dengan listrik atau mobil hybrid. Jalanan perlahan-lahan akan menjadi kosong, konsumsi bensin akan berkurang dan negara Arab penghasil minyak perlahan akan bangkrut. Jika Anda menginginkan mobil, Anda harus meminta mobil dari perangkat lunak seperti Uber. Dan segera setelah Anda meminta mobil, mobil yang sepenuhnya tanpa pengemudi akan datang dan parkir di depan pintu Anda. Jika Anda bepergian dengan beberapa orang dalam mobil yang sama, sewa mobil per orang akan kurang dari sepeda. Mengemudi tanpa sopir akan mengurangi jumlah kecelakaan 99%. Dan inilah sebabnya asuransi mobil akan berhenti dan perusahaan asuransi mobil akan keluar. Hal-hal seperti mengemudi di bumi tidak akan bertahan lagi. Polisi lalu lintas dan staf parkir tidak akan diperlukan lagi ketika 90% kendaraan menghilang dari jalan. Bayangkan saja, dulu ada stand STD di jalanan bahkan 10 tahun yang lalu. Semua stand STD ini terpaksa ditutup setelah revolusi mobil datang di negara ini. Mereka yang selamat, sekali lagi revolusi online dalam pengisian ulang ponsel. Orang-orang mulai mengisi ulang ponsel mereka secara online dengan duduk di rumah. Harus mengganti toko isi ulang ini lagi. Sekarang ini hanya ponsel untuk membeli dan menjual dan memperbaiki toko. Tapi ini juga akan segera berubah. Penjualan ponsel meningkat langsung dari Amazon, Flipkart. Definisi uang juga berubah. Dulu ada uang tunai, tapi di zaman sekarang sudah menjadi uang plastik. Putaran kartu kredit dan kartu debit beberapa hari yang lalu, sekarang itu pun berubah dan era dompet ponsel akan datang. Pasar PTM yang berkembang, satu klik uang seluler. Mereka yang tidak bisa berubah seiring bertambahnya usia menyingkirkan mereka dari bumi. Jadi teruslah berubah dengan waktu. Terus membuat konten yang hebat, terus bergerak seiring waktu. Semoga bermanfaat. Hanya seperti itu Pak Ismail. Ini jangankan begitu. Iya. Sekarang ini, menurut saya, orang-orang yang seusia saya ini, itu akan cepat mati ya. Lebih-lebih yang tidak berkualitas. Iya. Ini sederhana saja ini.
Suatu hari saya ini datang ke poliklinik ya. Di poliklinik itu disuruh ada operasi kecil lah, ini apa, ada di sini apa, benjol, bukan benjolan, karang ada harus dilepas karena kalau olahraga suka tergesek, sakit. Amputasi begitu. Iya, kata dari poliklinik, Pak ini tidak punya alatnya di sini. Jadi Bapak ini ke dokter kulit saja di rumah sakit, Dokter Selamat. Lalu diberilah saya rekomendasi, ya, lalu didaftarkan melalui online. Sudah didaftarkan melalui online, diberikan rekomendasi, lalu saya pulang. Setelah saya pulang, saya sangka di rumah sakit Dokter Selamat Garut ya, biasa-biasa sajalah seperti biasa. Karena kan belum lama ini saya ngantar istri saya ke sana, ada sistem biasalah begitu. Begitu saya datang ke sana, dilihat di depan pintu rumah sakit disediakan tenda. Sudah disediakan tenda, dikasih kursi, lalu banyak orang berjajar di sana. Ini kok ada apa ini? Kok di depan rumah sakit dikasih tenda lalu jajar orang di sana. Lalu satpam itu menjadi petugas yang memanggil pasien masuk ke satu persatu. Ya pernah itu dalam benak saya, ini satpam memanggil pasien, tapi sekarang ini di rumah sakit Dokter Selamat itu yang namanya satpam bagian keamanan itu memanggil satu persatu untuk masuk ke dalam. Bapak Asep, silakan masuk. Bapak, saya kebingungan. Ini di mana daftarnya? Ini di mana daftarnya? Yang lain juga tentu, yang seusia saya kan banyak di sana, duduk aja di kursi, bingungan juga. Ini apa yang sebetulnya sedang terjadi ya? Karena saya datang ke sana jam 8 kan? Sudah begitu, saya bertanya ke satpam itu, Pak ini daftarnya bagaimana sekarang? Ini kartu rujukannya sudah saya bawa. Oh mohon maaf ya katanya, kami tidak melayani kalau tidak melalui online. Hah? Lalu kata istri saya, ini online jadi harus daftar pakai online. Bu, daftar kita pakai online. Ternyata saya biasa pakai wifi di rumah, jadi si teleponnya itu tidak ada pulsa. Tidak ada pulsanya, tidak ada kuotanya. Aduh, ini celaka juga nih kita ini. Jadi bagaimana? Ya kita pulang aja katanya. Ini nggak bisa begitu. Sebelum pulang, balik ya ke belakang, sebelum pulang kan di sana juga banyak. Lalu saya tanya, Ibu sudah dipanggil belum? Belum, ini saya kebingungan. Oh lagi sakit. Sambil begitu ya. Saya kebingungan ini. Halo, Ibu dari mana? Saya dari Malangbong. Ibu dari mana? Saya dari Samarang, ya, dari ini, dari kampung itu. Itu kan yang datang ke rumah sakit rumah sakit Dokter Selamat itu, rumah sakit besar itu orang yang direkomendasikan oleh poliklinik, berarti parah kan, untuk datang ke rumah sakit. Sekarang di rumah sakit tidak ada yang melayani. Lalu saya tanya lagi ke satpam, Pak ini bagaimana ini? Ini kan dari Malangbong. Ya tidak bisa, kami tidak bisa memaksakan. Kalau bisa katanya pakai handphone saudaranya. Orang yang dari kampung ya, yang seperti saya orangnya gaptek itu, sama saya juga ini merasakan. Karena usia seperti saya kan dalam teknologi sudah berbeda lagi. Aduh, bagaimana ini? Ya, kata saya ini terjadi genosida ini, pembunuhan massal kalau begini. Allahu Akbar. Lalu akhirnya saya pulang ke rumah, lalu saya bilang kepada anak-anak yang ada di rumah saya, tolong Bapak daftarkan ke rumah sakit ini. Lalu mereka pegang handphone, lalu didaftarkan. Pak sudah daftar katanya. Balik lagi ke sana. Wah sudah males. Sudah datang ke rumah, mau datang lagi. Sudah males. Akhirnya
itu kan berarti disuruh mati. Allahu Akbar. Itulah ya yang saya rasakan. Lalu pengalaman kedua. Pengalaman kedua itu kan pantat saya ini seringkali agak sakit begitu. Maka direkomendasikan oleh poliklinik itu untuk datang ke rumah sakit bagian saraf. Lalu dicari, ini bagian saraf di mana katanya bagian saraf. Yang ada itu adalah bagian saraf itu satu di Rumah Sakit Guntur, di sana juga di Rumah Sakit Dr. Slamet, gitu dan sebagainya. Pak Ismail mau pilih yang mana? Saya mau di Rumah Sakit Guntur saja. Saya dekat dengan rumah. Itu biasanya kalau tentara disiplinnya bagus begitu, sehingga tidak terlampau lama untuk penanganan. Gitu. Lalu kita tanya-tanya ya untuk daftar ke dokter saraf itu bagaimana daftar. Lalu Pak Ismail katanya kalau harus daftar itu harus daftarnya jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Bagaimana orang sakit disuruh daftar jam 3 subuh. Akhirnya sudahlah saya dengarkan, daftar saya jam 3 subuh. Daftar jam 3 subuh. Ya melalui ini juga, melalui online juga ada alat di sana. Ada alat yang begitu didaftar begitu ya. Ngantri daftar jam 3 subuh itu sudah ramai itu. Sudah ramai itu yang daftar itu ya. Sudah begitu sudah sholat subuh begitu. Lalu mulai dipanggil jam 7 ya. Begitu. Saya baru terpanggil itu jam 9 ya. Jam 10, jam 10. Ya, jam 9 ya, antara jam 9-10-an lah begitu. Baru terpanggil itu. Oh, lama juga ini nunggu ya. Lama ya ini. Ternyata setelah itu selesai diperiksa darah. Saya baru terperiksa darah saya itu timbangan dengan darah jam 11. Sudah 11 dibagi-bagi masuklah ke dokter saraf. Nunggu ini dokter saraf. Ya mudah-mudahan tidak lama begitu. Apa yang terjadi? Saya baru diperiksa jam 11 malam. Allahu Akbar. Itu yang kasihan itu dokternya ya. Yang kasihan itu dokter. Itu dokter itu wanita. Sampai dia itu makannya itu di sana itu. Makan di mana? Di tempat praktek itu. Dia makannya itu di depan pasien. Di depan pasien itu. Ini. Aduh luar biasa ini. Ini zaman apa sekarang ini ya? Ya seharusnya kan tidak terjadilah ya. Sampai ngantri begitu banyak begitu sampai jam 11 malam. Banyak jam 3 subuh saya daftar. Baru diperiksa jam 11 malam. Berarti ada sistem yang kurang tepat gitu atau harus diperbaharui. Iya, lalu dibakukan sekarang kan di Rumah Sakit Guntur itu hanya 60 orang sehari itu untuk bagian saraf itu. Kalau di Rumah Sakit Dr. Slamet hanya 30. Jadi setengahnya ya. Hanya 30. Yang namanya 60 orang itu tetap saja jam 9 malam. Jam 8, jam 9 malam itu diperiksanya itu. Allahu Akbar ya. Ini itu kasihan tuh ya yang miskin gitu, yang sudah tua begitu, yang jauh gitu, gak bisa kemana-mana ya. Dia harus makan kan biayanya jadi tinggi, double gitu. Inilah kejadiannya. Ya siapa yang tidak bisa berubah maka akan dimakan oleh berubah. Menurut saya dokter umum itu akan hilang ya. Perkiraannya. Kenapa dokter umum hilang? Karena sekarang ini ChatGPT ini bisa diajak ngobrol. Tapi kelihatan dokter spesialis masih bisa bertahan. Jadi yang dokter umum ini terpaksa harus meningkatkan kemampuannya jadi dokter spesialis. Karena dokter umum ini akan hilang karena si ChatGPT ini
atau robot ini sudah bisa mendeteksi badan kita dan bisa memberikan obat kepada kita, rekomendasi obat. Katanya tadi 3 kali lebih akurat daripada pemeriksaan dokter manusia gitu. Iya, lebih Apalagi akurat. nanti mungkin terus ditingkatkan bisa lebih akurat lagi kayaknya. Iya, bayangkan saja dunia sedang berubah. Sekarang khutbah Jumat sudah bisa digunakan ChatGPT. ChatGPT sudah bisa diajak ngobrol mengenai agama, ya. Lalu ChatGPT juga bisa disuruh membuat desain jembatan. Bisa disuruh membuat desain jalan, ya. Ini saya kira bermain-main saja tadinya saya ini. Saya coba, ada teman saya dari Giri Mukti, ya, mau membuat jalan, katanya ini Pak Ismail tidak ada konsultannya nih. Sebetulnya biayanya berapa untuk 1 kilo itu kira-kira Bapak buat jalan berapa ini 1 kilo, Pak Ismail? Oh ya, dari kampung apa sampai kampung ini. Coba ya Pak, kita coba dengan ChatGPT gitu ya. Lalu tolong buatkan proposal untuk pembuatan jalan aspal di Giri Mukti, ya, di kampung ini RT sekian sampai ke kampung ini RT sekian. Lalu dengan pembiayaannya dengan lengkap gitu. Lalu saya pencet, set gitu ya, dalam 1 detik gitu. Sudah selesai. Coba-coba ke bawah. Subhanallah. Ternyata gambarnya juga ada. Itu sampai struktur ini. Struktur apa namanya? Struktur tanahnya juga ada. Ini bagaimana ini orang bisa mengetahui Indonesia, ya, di kampung yang terpencil, di desa yang terpencil dengan strukturnya, struktur jalannya seperti ini dan sebagainya. Itu sudah komplit di sana. Coba Pak periksa. Lalu dia memeriksa. Itu jumlahnya 1 kilometer itu 970 juta. Lalu dia periksa, wah ini Pak ada yang kurang. Ada apa Pak itu yang kurang? Ini kan harusnya kalau jalan itu ada koral Pak. Coba Bapak tulis saja di sana. Ini koral belum terhitung. Ya untuk 1 kilometer. Dipencet lagi. Memperbaiki diri. Astagfirullahaladzim. Dari 970 menjadi 1,4 miliar. Ngomong-ngomong saja nih. Pak ini bisa di-print? Ya bisa, coba di-print. Di-print. Ini makhluk apa? Dia berkata, dia kan seorang sarjana. Tapi sudah tua sama dengan saya. Pak Ismail ini makhluk apa ini? Kok bisa jadi begini ya? Nah itu ya. Dunia sedang berubah. Dan siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan. Tidak bisa berubah sekarang. Dengan kehadiran AI ini. Semua jadi revolusi kehidupan. Dan kita harus menempatkan diri letaknya di mana. Maka itu saya berusaha ini. Untuk bisa memahami mengenai dunia pertelevisian ini. Kok bisa ya zaman sekarang ini saya membuat televisi. Dulu saya ini kalau mau masuk televisi ya begitu, saya harus bayar itu. Untuk perfilmannya itu antara 8 sampai 12 juta itu habisnya. Untuk masuk TV itu sekitar 22 juta, hanya beberapa menit saja. Sekarang orang diulang-ulang. Bisa ditonton oleh seluruh dunia. Ini dunia sedang berubah ya. Sekarang ini siapa saja yang bisa jadi bintang film, itu orang-orang kampung itu yang di kucir-kucir di tempat umum begitu ya, ininya belik begitu, lalu pakai bedak gitu, lalu dia kayak orang gila begitu segala rupa. Ternyata itu lebih disukai oleh anak-anak itu, dan penontonnya, wah ini luar biasa ya, lebih dari 1,2 subscribe gitu, 1,2 juta. Ini pendapatannya berapa ya? Iya. Ini luar biasa ini, mengalahkan artis atau saya ini. Dunia sedang berubah, siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan.
Ini saya membuat buku ya, membangun desa entrepreneur revolution. Tadi oleh Pak Sun, Pak Ismail, kita ini membahas apa tadi itu? Tadi itu survival atau bertahan Iya. ya, memiliki daya tahan di saat menurunnya pendapatan begitu. Bagaimana Pak Ismail ini? Kata saya begitu saya baca, ini Pak Sun ini sudah kadaluarsa ini. Bukunya sudah tidak cocok lagi. Karena ada yang mesti disempurnakan begitu ya. Kenapa ada yang mesti disempurnakan? Karena dunia sudah lain. Saya biasa ya mengadakan pengajian ya tiap subuh ya jam 5 sampai jam setengah 7. Itu setiap hari Pak Sun mengadakan pengajian. Saya sudah yang lain mengkaji biasa, kalau saya sudah tidak pernah mengkaji dengan apa ucapan saya sendiri. Saya hanya bertanya saja kepada ChatGPT, begitu bertanya, lalu ChatGPT memberikan jawabannya. Tak kala ada yang perlu pendalaman, oleh saya terus ditanyakan lagi, sehingga menjadi sebuah jelas. Dan ini ChatGPT ini dalam pengajian ini dimasukkan dalam speaker, sehingga semua yang pengajian itu ada di sana semuanya. Jadi saya ini menyadarkan bahwa dunia sedang berubah dan siapa-siapa yang tidak bisa berubah akan dimakan oleh perubahan. Saya heran ini, pendidikan ini bagaimana ya, kondisi pendidikan ini. Sampai tidak menyentuh hal-hal yang seperti ini. Bahkan saya cenderung bahwa pendidikan ini rusaknya luar biasa ya begitu. Mudah-mudahan ini dengan presiden baru Prabowo ini bisa meng-hire atau para menterinya, yang dimana menterinya harus mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi. Tidak seperti presiden sebelum Prabowo ini. Ini sampai isu ijazah palsu saja ini nggak selesai-selesai. Lalu sekarang wakil presidennya dikabarkan palsu juga katanya. Ya Allah, ini harus diselesaikan semua yang seperti begini ini ya. Jangan sampai ini dunia Indonesia ini kok dipakai main-main ini ya. Ya mudah-mudahan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi teladan bagi kita semua, karakternya menjadi ini. Tetapi saya luar biasa ya, memang Prabowo Subianto ini orang yang luar biasa ya. Dia bisa memenangkan pertandingan di Indonesia yang menjadi Presiden Republik Indonesia ini dengan strategi yang begitu luar biasa hebatnya menurut saya. Karena dia tahu bahwa apabila saya ini melakukan sebuah strategi biasa-biasa saja, ini pasti kalah. Untuk menang ini adalah satu-satunya saya harus berpikir seperti lawan saya. Dan masuk bersama dengan lawan saya untuk menang. Dan menang juga. Terima kasih Pak Prabowo ini sudah memberikan pelajaran mengenai siasah berperang, berpolitik yang hebat ya. Untuk Indonesia, berpolitik yang hebat untuk Indonesia. Anda memang pemimpin yang luar biasa ya. Pemimpin yang good, ini yang luar biasa. Saya terus terang, Andalah yang terbaik di Indonesia itu. Ya, saya yakin itu. Dan Andalah sudah tua ya Pak Prabowo, sebentar lagi juga akan meninggal dunia begitu ya, bersama-sama dengan kami begitu. Bersama dengan, mudah-mudahan ini adalah pengabdian ya. Mudah-mudahan 2 periode pengabdian. Ya, tetapi mudah-mudahan ini pengabdian setelah tua menjelang ajal tiba itu. Anda menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Anda menjadi tokoh dunia yang dibicarakan oleh seluruh dunia. Kebaikan-kebaikan Anda ini. Ya, termasuk juga menjadi teladan bagi anak-anak saya, bagi cucu-cucu saya, bagi keturunan saya. Saya sangat berharap Anda menjadi pemimpin Indonesia yang luar biasa. Ya, hanya itu sajalah ini Pak Sun. Oke, terima kasih
untuk semua netizen, buat semua yang nonton live acara kami di YouTube channel Abu Ismail Akikah dan juga akun FB Ismail Satrianto Angga Praja. Terus bantu kami untuk subscribe, bantu kami untuk like, follow, share, komen, dan semoga saja ilmu-ilmunya bermanfaat dan terus akan continue menyampaikan untuk semua yang menjadi pengusaha kecil, menengah, besar, yang tentunya harus tetap survival dan terus berubah mengikuti perubahan yang ada, di mana zaman robot saat ini mau tidak mau jangan dihindari, kecuali seperti yang tadi disebutkan oleh saya, akan bangkrut dengan sendirinya kalau tidak ikut perubahan. Jadi bekerjalah bersama-sama dengan robot. Begitu ya, karena memang sudah zamannya seperti itu, sunatullahnya seperti itu. Begitu. Sekarang kan ini orang bawa HP kemana-mana ini, Iya, sudah bersama dengan robot. Tinggal dimaksimalkan saja untuk mendapatkan pendapatan keluarga yang terus-menerus. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bersama Bapak Ismail Satrianto Angga Praja. Cahayaku Ismail Satrianto. Di tengah kegelapan kau hadirkan sinar, dengan kata-kata kau bangunkan jiwa. Ismail Satrianto, pencerah bagi umat, kau tunjukkan jalan agar kita melangkah. Cahayaku, motivatorku, bimbinganmu, harapan yang baru. Dengan cinta kau berbagi, semangat hidup tiada henti. Dalam setiap langkah kau beri arti, kisah-kisahmu penuh inspirasi. Dari setiap pengalaman kau ajarkan makna hidup lebih baik, itu tujuan kita. Cahayaku, motivatorku, bimbinganmu, harapan yang baru. Dengan cinta kau berbagi, semangat hidup tiada henti. Saat aku melanda, kau ada di sana, kau berikan solusi, tuntun langkah kita. Kita akan bersama hadapi dunia dengan hati yang bersih dan cita yang mulia. Cahayaku, motivatorku, bimbinganmu, harapan yang